Dulu tuh suka ngeliat pengalamanku tentang judi togel, toto gelap, di mana orang-orang dulu tuh suka mempertaruhkan hidupnya demi kekayaan. Dan aku ingat moto hidup, aku judi karena miskin, aku miskin karena judi. Nah, itulah mereka berani mempertaruhkan hidupnya. Makanya ada buku judul Tafsir Mimpi. Perkenalkan, nama saya Dias. Saya itu adalah sehari-hari berprofesi sebagai desainer grafis, tapi saya suka banget dari sesuatu yang berbau seni karena saya alumni dari kampus seni di Jakarta. Awal risetnya itu aku yang pasti diskusi dulu sama panitianya, kalian apa ekspektasi kalian untuk bikin ini, temanya apa, dan ternyata temanya adalah sesuatu yang berbau maritim, dan Makassar tuh sangat dekat sekali dengan maritim, dia ada di pesisir. Jadi aku risetnya dari sekitaran Makassar dulu. Ternyata banyak sekali masalahnya, tidak hanya di Makassar saja. Masalah tentang reklamasi, tempatku di Pulau Jawa itu seperti kayak di Pantai Indah Kapuk, di Bali reklamasi. Nah, harapannya sih kayak Makassar juga bisa menolak reklamasi, dan ternyata efek reklamasi itu banyak banget, dan masalahnya kita listing lagi, dan itu kita tuangkan kita olah secara visual supaya pesannya sampai walaupun penyampaiannya ringan gitu. Aku punya tim cukup komunikatif, yang satu kita punya grup WA, yang satu penulis, yang satu bisa dibilang runners gitu, dan saya banyak eksplornya. Jadi misalnya rancangan masalahnya dari aku, bentuk visual, terus eksekusi gini, masalah dalamnya aku udah tahu mau kayak gimana, aku delegasikan kepada saudari Nawa yang lebih handal untuk penulisan, dan dia riset tentang semuanya, memperkuat, dan kita discuss lagi, dan aku mereview kerjaannya, lalu aku tumpahkan ke dalam visual. Tafsir Mimpi itu ada artworknya juga cuman hitam putih aja, dan ada nomor-nomornya gitu, dan itu random banget, kayak misalnya kita digigit ular, ada nomornya, berantem di ruang publik, itu ada nomornya, gitu. Sakit dikunjungi orang, itu pun ada nomornya gitu kan. Nah, dari situ aku mencoba untuk memparodikan angan-angan mimpi buruk yang akan terjadi, misalnya kalau reklamasi itu jadi gitu, udah jadi gitu kan, kita istilahnya what if-nya, misalnya reklamasi itu jadi, ya banyak sekali efek-efek yang ditimbulkan, seperti kalian tidak bisa lihat sunset lagi, karena biasanya kalian bisa lihat sunset di Losari, ntar tertutup sama gedung-gedung. Terus
masalah banjirop, terus limbah-limbah yang ke Pulau Lai-Lai, ya contohnya seperti itulah. Intinya kan kalau misalnya ngomong masalah pesisir, masalah pinggir laut, Makassar pinggir laut, Bali banyak laut, Pantai Indah Kapuk deket laut, ya intinya masalahnya mirip-mirip lah, gitu. Ide itu udah kita godok masing-masing, kita rembukin, terus akhirnya kita coba lemparkan lagi kepada teman-teman di Kampung Buku. Aku tampilkan masalahnya seperti apa, terus visualnya mau kayak gimana, terus displaynya mau kayak gimana, gitu. Udah terpikirkan lah sama aku. Terus tanya jawab pasti ada di dalam diskusi itu. Terus segala teknis seperti apa namanya, ada pamfletnya, ada sofanya sebagai apa pelengkap display, itu sudah aku pikirkan gitu. Contohnya aja untuk ini kan bisa jadi untuk background foto gitu. Aku berharap kalian senang-senang foto tapi infonya tetap sampai masalah kritisnya tuh juga kalian aware gitu. Pengennya sih aware lah dengan masalah kedepannya. Ini kan buat kalian juga gitu, buat kita semua lah yang di pesisir untuk melawan reklamasi. Nah, ini sebagai bentuk perlawanan tapi yang ya bisa dibilang dibungkusnya secara fun lah gitu. Aku memanfaatkan tren ibaratnya kayak seni yang bisa instagramable, seni yang bisa diviralkan contohnya. Makanya aku membuat icon-icon ini, membuat selebaran ini bisa dibawa pulang, bisa difoto, bisa disebarkan di sosial media gitu kan. Jadi orang penasaran, pengen tahu apa. Jadi harapannya ya aware, dan kalau bisa jangan sampai ada reklamasi gitu. Harusnya.